Jadi Kang Deddy teh Kang Deddy. mau maju kan 2018? Ya setiap hari kita maju kan, nggak mungkin kita mundur. Tapi ke bursa Pilgub Jabar nih. Yang pertama bahwa sampai hari ini saya belum membicarakan apapun mengenai pemilihan gubernur. Tetapi tentunya sebagai bupati kita harus bekerja. Pekerjaan kita pasti banyak yang mengapresiasi karena Purwakarta dari kabupaten kecil, kedua terkecil di Jawa Barat dengan APBD kedua terkecil di Jawa Barat. Kemudian hari ini banyak orang yang membicarakannya. Dari pembicaraan-pembicaraan itu ditambah komunikasi saya selama ini berjalan dengan siapapun tanpa melihat batas partai, melihat orang, melihat teritorial. Saya cair saja, memang dari dulu memang biasa bergaul dengan siapapun. Mungkin itulah yang membuat nama saya banyak disebut. Jadi kalau dari Golkar mah belum disebut-sebut ya? Ya sampai hari ini kita belum ada tuh dipanggil ketua umum bicarain pilgub, kita belum ada. Tapi kalau ketua umum menyebut nama saya memang sering gitu loh. Karena apa? Karena kita ini lagi fokus dulu deh bekerja dengan baik. Musim hujan begini harus diamatin, masyarakat banyak rumah yang roboh gitu loh kan. Sehingga kita selesaikan itu, dan lagi pula kan gubernurnya juga masih menjabat sampai tahun depan, itu sekitar bulan Oktober itu pelantikan. Kalau Kang Deddy melihatnya kenapa nama Kang Deddy ini muncul? Bahkan di Indoriset terakhir itu masuk 4 besar nama paling populer nih di bursa Pilgub. Iya, mungkin kemunculan nama itu karena disebabkan yang pertama, Purwakarta sering diberitakan baik di media sosial, di media cetak, di televisi gitu kan, maupun media mainstream lainnya. Yang kedua, memang terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat di Purwakarta hari ini. Dari kabupaten yang tidak dihitung menjadi kabupaten yang disejajarkan dengan kota Madia, kan jauh beda jaraknya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, proses komunikasi saya yang berjalan dengan siapapun, lintas batas, yang akhirnya mungkin orang menghitung, meriset. Saya sendiri tidak pernah meriset diri saya sampai hari ini. Kalau Kang Gun melihatnya apa sih? Kenapa masih 17 bulan lah kira-kira menuju 2018, tapi sudah ramai diperbincangkan Pilgub Jabar ini? Wajar, karena Priska, kalau kita amati, Jawa Barat adalah salah satu titik epicentrum politik nasional selain Jakarta, selain Jawa Timur. Jadi tentu banyak daerah yang berpilkada, tetapi biasanya ada yang jadi titik epicentrum isu. Dan Jawa Barat dari setiap pilkada itu selalu mendapat ruang pemberitaan media yang sangat intens. Ini masih 17 bulan dalam hitungan bulan, tetapi secara kualitas itu sudah pasti ada prakondisi untuk kandidasi. Dan proses kandidasi itu tidak mudah, apalagi di daerah-daerah yang sangat prestisius seperti Jawa Barat. Bayangkan di situ ada 33 juta pemilih, ini jumlah yang sangat besar, lebih besar dari DKI. Dan biasanya memang kalau Priska perhatikan, setiap penyelenggaraan kontestasi elektoral di Jawa Barat itu selalu melibatkan pembingkaian opini yang begitu luar biasa. Nah, saya melihat sebenarnya yang harus dibicarakan pertama sekarang adalah soal bagaimana pergerakan partai politik dalam proses mengusung dan mendukung, bukan hanya mengusung tetapi mendukung. Karena ini ada proses komunikasi politik yang pasti dibangun ya Kang Deddy. Yang kedua, figur. Ini kan sudah mulai proses yang disebut dengan mengonsolidasikan nama. Nah, ada Pak Ridwan Kamil nih sudah diusung juga Kang Emil oleh Kalau kita Nasdem. bicara itu pasti Priska, itu paling tidak ada 4 modal dasar elektoral yang pasti semua akan petakan. Pertama, soal popularity yang tadi sudah disebut Kang Deddy, termasuk salah satu yang the best sport, ya kan, dalam konteks popularity. Dan ini tentu menjadi modal dasar elektoral. Yang kedua itu yang disebut dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Tentu popularitas dan elektabilitas itu menjadi basis untuk menentukan juga nama. Selain Kang Deddy, tadi udah disebut ada sejumlah nama, ada RK, kemudian juga ada nama-nama lain. Nah, yang ketiga, likability, tingkat kesukaan orang. Yang terakhir itu acceptability atau tingkat penerimaan orang. Nah, 4 modal dasar elektoral ini biasanya kemudian menjadi basis kemana probabilitas dan seberapa besar probabilitas perolehan suara yang mungkin didapat figur ini. Sehingga kemudian jadi landasan partai untuk menentukan sikap juga. Kalau Kang Deddy melihat dari 4 tadi kriteria ini memenuhi? Ya, yang pertama siapapun, baik yang disebut dalam 4 besar maupun di luar 4 besar, memenuhi menjadi pemimpin Jawa Barat, siapapun punya hak. Yang penting 1, bisa mengelola 46 juta penduduk. 2, bisa mengerti kultur Betawi, kultur Sunda Kulon, Sunda Priangan, kemudian Jawa Cirebonan, Indramayu, Majalengka, sebagian Subang, Kerawang, dan Bekasi.
mengerti betul tentang bagaimana desa yang jumlahnya mencapai 5.962 desa. Nah, prinsip-prinsip dasar ini siapa yang mau mengelola daerah dengan baik dengan anggaran 32 triliun, siapapun memiliki kesempatan yang sama dalam era demokrasi ini. Asalkan memiliki kendaraan partai politik yang mengusung atau melalui jalur independen sesuai dengan ketentuan KPU. Tapi sejauh ini Kang Deddy melihat nama Kang Deddy kan sudah disebut-sebut nih. Sudah berpikir belum kira-kira kalau saya disebut maju akan berkoalisi dengan siapa ya kira-kira? Yang pertama bahwa itu kan bukan hak saya untuk menentukan, tetapi itu adalah hak siapapun yang mengusung. Jadi tidak bisa dibuat pilihan harus siapa dengan siapa. Tetapi yang paling penting bagi kita hari ini adalah, bagi saya hari ini adalah bekerja dengan baik, menyelesaikan kepemimpinan saya yang harus saya pertanggungjawabkan sampai pada tanggal 12 Maret 2018. Mengefektifkan sisa waktu ini memberikan pengabdian yang terbaik pada masyarakat Purwakarta. Setelah saya memimpin Purwakarta sejak menjadi wakil bupati tahun 2003. Sampai bupati 2 periode sampai sekarang. Walaupun belum ada yang mengusung atau menyatakan mendukung, tapi ada niat nggak sih Kang untuk memimpin Jawa Barat jadi gubernur misalnya? Iya, persoalan niat itu kan nggak bisa diucapkan. Niat itu bisa dilihat dari perbuatan. Kalau siapapun yang memiliki kesungguhan orang untuk bekerja dengan baik bagi masyarakat, memperlihatkan prestasi sesungguh hati pada masyarakat dimanapun dia berada. Tapi siap ya? Dia punya kesempatan. Tapi siap kalau diberikan kesempatan. Ya ini kan bukan upacara, jadi tidak perlu siap dan tidak siap. Jadi nggak siap atau tidak siap, tapi harus siap ya kalau ditunjuk. Iya, yang bilang harus kan. Teteh bukan saya. Kalau Kang Dedinya siap atau enggak kalau ditunjuk partai? Iya, misalnya. bukan persoalan siap atau tidak siap ditunjuk partai, adalah kita harus mengukur diri. Kita punya ilmu yang cukup enggak? Jangan sampai politik ini hanya dijadikan dasar untuk kita melakukan proses-proses pemilu kemudian melupakan pengabdian sesungguhnya yang diucapkan dalam sumpah jabatan. Nah, bicara mengukur diri ini, kalau Kang Gun-Gun melihatnya, apa sih yang paling dibutuhkan oleh warga Jawa Barat sejauh ini, oleh pemilih Jawa Barat khususnya? Sebenarnya ini sebelum bahas itu, Kang Deddy itu apa yang kemudian dinarasikan barusan itu masuk kategori PR politik. Oke, ya. artinya? Karena ini high context, tidak langsung menyebut siap, tetapi melihat track record, ya kan, dan kemudian pergerakan juga atmosfer yang terbangun sekarang, partai dan lain-lain, sepertinya juga mengarah ke situ. Cuman begini, tadi pertanyaan menarik, apa sih yang dibutuhkan Jawa Barat? Tentu kepemimpinan transformatif menurut saya, kepemimpinan yang menggerakkan. Karena ingat, Jawa Barat itu banyak sekali desa, yang kemudian desa itu pembangunannya disparitasnya luar biasa antara kota dan desa. Oleh karena itu saya melihat penting untuk kemudian membangun satu atmosfer kepemimpinan yang bisa menggerakkan modal-modal sosial di desa dan sama pentingnya dengan kota, sehingga kemudian inline ada satu proses pergerakan yang membaik bukan hanya di kota tapi juga di desa. Nah, kepemimpinan yang demokratis yang menggerakkan itu butuh untuk kemudian menjadi harapan atau ekspektasi warga Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ini penting juga bahwa semua siapapun dia yang kemudian akan memimpin Jawa Barat harus punya kesiapan untuk punya kejuhudan berpolitik. Maksud saya, ini yang disebut asketisme dalam politik. Kenapa? Karena memimpin wilayah yang besar itu biasanya godaannya juga besar. Contoh misalnya godaan untuk bertransformasi ke level di atasnya dalam waktu singkat. 2018, 2019 ada hajatan nasional. Jangan sampai kemudian tergoda dalam waktu yang sangat singkat untuk bertransformasi menjadi pemimpin nasional dalam waktu yang kemudian sangat singkat. Padahal warga DKI membutuhkan. Warga Jawa Barat? Warga Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang siap memimpin satu periode paling tidak. Nah, ini yang kemudian menurut saya Kang Deddy, Kang RK, siapapun yang kemudian menjadi calon itu harus menyiapkan diri, mendedikasikan diri untuk satu periode kekuasaan paling tidak atau lebih begitu. Oke, kalau Kang Deddy kriteria tadi sudah tidak akan tergoda untuk ke level lainnya, kalaupun dalam perjalanan politik saya berkarir politik sejak jadi anggota DPRD, anggota biasa, menjadi wakil bupati, menjadi bupati 2 periode, sehingga terbentuk sebuah daerah yang memiliki watak ideologi. Nah, selama ini kan saya dianggap sebagai figur kontroversi karena mengedepankan kebudayaan Sunda dibanding dengan aspek yang lain. Penyadaran yang saya lakukan adalah Purwakarta itu memberikan kesadaran bahwa kita tidak mungkin membangun sebuah daerah menjadi daerah besar.
kalau tidak memiliki watak ideologi yang kuat. Bagaimana bisa memahami tanah, air, udara, dan matahari menjadi papat kalimat tunggal dalam sistem kebudayaan Sunda. Nah, transformasi nilai itu terbentuk dalam wilayah pedesaan yang kuat. Nah, persoalan pengelolaan perkotaan misalnya kayak di Purwakarta itu kan hal yang belakangan setelah desa terbentuk. Karena desalah yang memulai sumber pangan, desalah yang memiliki sumber air, desalah yang memiliki sumber protein baik hayati maupun protein hewani maupun hayati. Nah, seluruh nilai itu kan dimiliki dalam karakter Sunda. Itulah yang saya pahami. Ya, oke. Selain berbicara soal ideologi pembangunan, tentu harus tahu juga bagaimana karakter pemilih di Pilgub Jawa Barat. Kalau kita bandingkan dengan 2013 misalnya, hasil survei pasangan yang waktu itu unggul survei Dede Yusuf, tapi yang menangnya kebalikan dari hasil survei. Nah, apa yang Kang Gun-Gun baca? Apakah sulit dibaca tipikal pemilih Jawa Barat? Sebenarnya Priska, kalau kita bicara kontestasi elektoral selalu 4 ya, yang kemudian harus menjadi catatan. Pertama tentu program yang ditawarkan si kandidat. Ya. Kemudian yang kedua isu yang berkelindan dengan si kandidat. Ya. Itu nggak mau pasti akan menjadi pembobotan dan naik turunnya si kandidat juga akan juga ditentukan handling isu yang kemudian ada menerpa dirinya ataupun yang kemudian bawaan dari track record yang dia sudah jalanin. Ya. Kemudian yang ketiga itu personality. Bagaimanapun Jawa Barat pasti punya karakter, pertimbangan, preferensi, salah satunya adalah personality. Seperti apa figur yang cocok misalnya untuk memimpin mereka. Kemudian yang keempat, ini yang juga tidak kalah pentingnya yaitu infrastruktur pemenangan. Infrastruktur pemenangan itu misalnya ada partai, ada tim ses, ada tim relawan. Jadi 4 hal ini tidak bisa kemudian satu lebih diunggulkan dari yang lain tapi menjadi paket yang fungsional gitu. Oke, nah jadi kalau Kang Deddy jelang nanti sampai Pilgub Jawa Barat yang masih 2018 apa yang akan disiapkan dari sekarang? Saya tidak nyiapin apa-apa, saya bekerja saja di Purwakarta dengan baik. Membangun silaturahmi dengan siapapun tanpa batas, tanpa harus melihat kepentingan kita. Itu saja yang saya lakukan. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Terima kasih juga Kang Gun-Gun Herianto dari pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Kita akan lihat nanti siapa yang akan maju ya ke kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018.